Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini kita berdua akan membahas true Solve crime. Oke, betul. Artinya apa tuh? Artinya kasus kriminal yang sudah terungkap Atau terpecahkan ya. terpecahkan. Nah, kasus ini tuh sebetulnya menurut kalian miris banget loh. Miris banget. Kenapa? Coba karena pembunuh ini tuh bukan pembunuh biasa, tetapi pembunuh Berantai. Dan bukan pembunuh berantai biasa, karena pembunuh berantai termuda di dunia. Berarti yang ngebunuhnya anak kecil. Kecil. Nah, kira-kira Family Seeker bisa tebak nggak berapa umur pembunuh ini atau si anak ini ya? Betul. Oke. Nah, kita akan bahas dari desanya dulu ya. Di mana nih tepatnya ya? Nah, lokasinya kasus ini terjadi di desa Mushari di daerah Bihar, India. Nah, desa ini tuh terkenal banyak keluarga yang dari marga yang sama. Jadi misalnya ada anak-anak banyak yang main, ternyata tuh ya tetangga-tetangganya masih sepupuan gitu. Ya. Jadi yang tinggal juga misalnya bibinya atau pamannya itu juga semuanya masih satu keluarga. Nah, keluarga ini namanya keluarga Sada. Sada ya, namanya keluarga Sada nih. Marga Marganya, berarti ya, marga Sada nih. Marga Sada. Dan memang di desa ini juga banyak orang-orang yang apa namanya tuh sama gitu ya. Derajatnya tuh sama. Ya, karena di sini desanya juga melanda kemiskinan, jadi sebagian besar juga orangnya cuma bekerja sebagai pekerja kasar. Iya. Atau mungkin di Indonesia mah kayak kuli gitu ya. Kayak kuli, gajinya juga sedikit, masih rendah. Ya Dan mereka bersyukurlah bisa makan untuk hari itu tuh mereka bersyukur kalau gitu bisa ya. makan aja udah ngurus anak udah bersyukur. Udah bersyukur. Jadi nggak usah pikirin wah mau punya mobil, punya apa, punya baju yang bagus gitu enggak ya. Yang penting bisa bertahan hidup lah. Bertahan hidup. Jadi memang mereka itu keluarga yang ya standarnya standar kemiskinan lah gitu ya. Nggak ada kesenjangan sosial karena semuanya sama. Jadi anak-anak juga semuanya sama, nggak ada yang misalnya oh iri itu lebih mainannya lebih bagus, gitu atau ya. bajunya lebih bagus. Nggak ada, karena semuanya sama kalau di sini. Dan di sini tuh kekeluargaannya kental banget, karena ya tadi kan sebagian besar orang semuanya satu keluarga, dan bahkan kalau yang nggak beda marga pun mereka anggap kayak keluarga, masih kental kekeluargaannya. Iya gitu. betul. Jadi sampai suatu hari ada anak yang hilang. Nah yang hilang itu anak perempuan. Berumur umurnya 6 tahun. Nah di sini tiap hari kan anak-anak ini selalu pergi ya, kalau yang udah rada tua, udah rada gede, udah bisa main, mereka tuh selalu main di jalanan rame-rame sama sepupunya, tetangganya, pokoknya main bareng di situ. Nah suatu hari anak ini mendadak hilang. Ya. Dan keluarga di sana tuh, nah anak yang hilang ini dari keluarga Sada guys. Keluarga Sada ya. Keluarga besar itu yang mendominasi desa itu tersebut. Nah tapi yang anehnya nggak ada kabar hilangnya kenapa. Apakah dia dibunuh, apakah dia meninggal, dan nggak ada kabar juga dari keluarga Sada yang kehilangan. Dan keluarga Sada juga kayak nggak nyari itu ya, udah aja gitu biasa aja ya. Nothing happen, kayak nggak ada yang terjadi. Dan yang aneh juga keluarga Sada nggak ada yang nangis, nggak ada yang kelihatan sedih. Jadi keluarga orang-orang dari keluarga lain tuh nggak berani nanya. Ya mereka juga menghormati lah gitu kan, Menghormati walaupun mereka privacy. sebenarnya bingung kan. Benernya bingung kan apa yang terjadi kan di sini Kan tiap biasa hari main bareng main gitu, kok bareng. tiba-tiba ada satu anak cewek umur 6 tahun hilang nih. hilang, dan mau nanya juga nggak berani, tapi nggak ada yang juga ngasih tahu info ke mereka. Mereka kan jadi tambah bingung apa yang terjadi, tapi nggak bisa tahu gitu. Nah sampai suatu hari lagi Vin, ada seorang wanita ini baru melahirkan Iya. seorang bayi nih. Di keluarga Sada juga. Keluarga Sada juga Keluarga kebetulan. Sada juga. Nah si bayinya juga hilang. Bayinya hilang setelah 8 bulan. Setelah 8 bulan bayinya hilang. hilang. Kan ini aneh dong. Kan bayi 8 bulan tuh pasti masih dijagain sama ibunya dong ya kan, karena masih mungkin ASI lah, masih apa. Kok bisa hilang? Aneh kan? Aneh, kok bisa hilang tanpa pengawasan ibunya? Harusnya minimal ibunya tahu, misalnya bayinya kenapa hilang, atau enggak misalnya lagi mungkin tetangganya lagi datang diajak main, ibunya harus tahu dong sebagai ibu. Tapi nggak ada kabar lagi. Anehnya keluarga yang kalian ini pun juga kayak nggak mencari, udah aja kayak nothing happen lagi. Iya. 2 kali nih berarti kan, jadi bukan satu anak, ternyata ada 2 anak nih. Ya kan, yang kedua memang bayi, gitu kan. Memang si tetangga-tetangga juga mulai agak aneh nih, kenapa ya kok si yang bayi ini kita tahu kok dia baru melahirkan gitu, apalagi masih 8 bulan gitu, kok hilang juga nih. Tapi seharusnya kan sebagai orang tua sedih ya, misalnya kita udah ngebesarin anak, udah punya anak susah dirawat, baik-baik, mendadak hilang, kok nggak mencari keadilan? Ya. Kalau saya punya anak, pasti kalau ada hilang gitu pasti saya ngelapor polisi. Oh pasti. Terus kalaupun dibunuh pasti
saya harus cari tahu pembunuhnya supaya dihukum sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Tapi ini kenapa kayak orang tuanya kesannya nggak peduli sama anak ini. Sampai suatu hari di tahun 2007 ada anak perempuan lainnya yang menghilang lagi. Tapi berarti ini yang ketiga nih ya? Yang ketiga. Yang ketiga ya? Tapi kali ini bukan dari keluarga Sada. Anak ini masih kecil, baru berumur usia 6 bulan. Oh, baby berarti? Masih baby. Masih baby ini ya? Nah, namanya Kusbu. Kusbu namanya baby ini ya? Nah, berarti gini ngomongnya, Kusbu gitu kan? Kusbu. Kan orang India kan, Kusbu gitu. Aca-aca. Oke. Suatu hari ibunya tuh menitipkan bayinya ini ke daycare tempat penitipan anak lah gitu kali ya. Penitipan baby. Nah, soalnya dia yakin nih kalau anaknya dititipin pasti aman, Ya. dikasih makan, teratur, terus selalu dijagain. Iya benar. Mungkin karena si ibu ini juga lagi sibuk ya, ada kebutuhan yang mungkin dia sibuk, mungkin suaminya lagi kerja. Daripada dititipin ke yang lain yang dia mungkin masih khawatir atau nggak percaya, dia titipin ke yang udah pasti. Ya udah pasti daycare tadi kan. Terus mungkin juga kan tadi budaya mereka kan punya anak banyak banget. Misalnya ini masih kecil, yang lain misalnya minta makan apa ribut. Jadi dia fokus ke rumah tangga. Mungkin bersihin rumah segala macam. Jadi sibuk gak bisa ngurus anak, akhirnya pakai daycare. Betul. Nah sampai suatu saat ini si ibunya udah beres, mungkin selesai semua, dia jemput anaknya. Kusbu tadi kan? Iya. Baby tadi 6 bulan. Waktu dia mau ambil ke tempat penitipan anak ini, ternyata anaknya nggak ada. Udah nggak ada. Dan staf pun pas ditanya, lah anak saya mana? Oh nggak ada. Dan mereka tuh nggak ada yang ngeliat Kusbu tuh dijemput misalnya sama papahnya, atau dijemput sama sepupunya, atau sama misalnya paman bibinya, nggak ada yang hilang aja gitu ya? Hilang aja. Dan akhirnya ibu ini jadi cemas. Panik lah, pasti panik. Dia langsung lari keliling desa, nanyain semua orang yang dia bisa. Ada yang lihat anak saya nggak? Ada yang lihat Kusbu nggak? Anak saya hilang. Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang ngelihat dia sama siapa atau di mana? Dia langsung panik nanyain semua orang. Nah sampai suatu saat ada termasuk pasti keluarga ya, keluarga si Sada tadi ya. Mungkin dia kasihan kali kan, seorang ibu mencari anaknya yang nggak ada kan, akhirnya dia bilang, itu kan dia bilang nih. Kayaknya mungkin saya tahu siapa pelakunya. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan polisi. Dan ketika polisi datang, mereka si keluarga Sada ini, member keluarga Sada, mengajak polisi ke area bermain. Tempat main anak-anak kelompoknya Sada ini ya. Iya, kan di desa itu cuma ada kan satu yang suka main bareng kelompok itu. Dan member Sada ini memanggil satu anak laki-laki. Cuman satu anak yang dipanggil ya? Iya, langsung dipanggil namanya. Langsung dipanggil namanya. Bukan nebak-nebak, ini mah langsung ditembak gitu. Kamu sini. Nah, akhirnya anak berusia 8 tahun ini lari-lari menghampiri ke arah polisi. Ke arah polisi. Nah, terus ditanya sama polisi, kamu tahu nggak Kusbu kemana? Dan anak ini hanya menjawab, saya yang melakukannya. Jadi akhirnya si polisi ini menginterview anak cowok tadi tuh yang dipanggil kan? Iya, yang usia 8 tahun. Yang usia 8 tahun. Nah, jadi tadi pertanyaan kita ke Family Seeker, kira-kira umur berapa? Ternyata umur 8 tahun guys. Masih muda banget. Dan ini pembunuhan berantai paling muda di dunia loh. Umur 8 tahun ya? Iya, umur 8 tahun. Dan akhirnya polisi nanya-nanya, awalnya nggak percaya. Dia kan ditanya, kamu tahu nggak Kusbu di mana? Saya tahu Kusbu di mana. Dia udah meninggal, kata anaknya. Terus polisi bingung, kamu tahu dari mana dia meninggal? Karena saya yang membunuhnya. Tanpa rasa bersalah ngomong kayak gitu. Iya. Tapi polisi jadi bingung. Ya polisi kan nggak percaya dong. Masa sih anak kecil bisa ngebunuh gitu kan? Ngebunuh pakai apa gitu. Jadi akhirnya mereka nggak percaya. Ini paling kayaknya berimajinasi. Sampai akhirnya si anak cowok ini membawa polisi ke salah satu tempat, ya kan di ujung desa ini. Iya. Dia buka, dia gali kubur dikit, ternyata di situ ada mayat si Kusbu. Ternyata dia ngebunuh dan dia yang nyembunyiin Kusbu dengan dikubur. Jadi orang-orang nggak tahu dia yang ngebunuh. Tapi setelah diinterview sama polisi, dia akhirnya dibawa ke kantor polisi, ditanya-tanya lagi, dan dia nggak kelihatan bersalah gitu. Iya. Malahan minta biskuit ke polisi. Dia sambil makan aja santai, kakinya goyang-goyang. Terus akhirnya ditanya sama polisi, kenapa kamu membunuh anak ini? Dia nggak ngejawab polisi, cuma senyum aja. Ini jadi makin mengerikan ya. Iya, kenapa dia ngebunuh orang malah senyum? Ditanya polisi juga nggak takut, nggak ngerasa, saya teh dipanggil polisi berarti saya melakukan kejahatan. Tapi akhirnya si anak ini tuh juga cerita akhirnya. Sampai akhirnya dia cerita, kok bisa
ya mungkin kan ditanya kan kenapa ngebunuhnya, dia masih nggak jawab. Akhirnya polisi mungkin lebih pinter. Ditanya lagi, ya kamu ketemu Kusbu di mana? Gimana kok bisa bareng sama Kusbu ini gitu. Akhirnya si anak ini ya terpancing, akhirnya dia cerita kalau dia tuh mengambil si Kusbu ini tuh di daycare tadi, tempat penitipan anak. Karena nggak ada yang lihat, dia ambil, dia bawa ke lapangan terbuka. Nggak ada orang siapapun. Nah terus aduh ngeri nih. Mulai mencekik bayi ini. Dicekik si Kusbunya nih sama si anak cowok ini. Tapi anak cowok ini nggak puas karena bayinya cuma nangis aja. Iya, cuma nangis doang. Dia pengen ngelihat bayi itu ketakutan dan melawan. Tapi kan namanya juga bayinya belum bisa ngelawan, cuma bisa nangis. Jadi akhirnya sama dia udah mencekik, nggak puas, bayinya cuma nangis aja. Akhirnya dia ambil batu, guys. Dia ambil batu, dipukul-pukulin si bayinya kepalanya sampai meninggal. Ngeri kan? Nah si polisi itu akhirnya jadi ngeri gitu kan, apa yang didengar sama mereka tuh, pengakuan si anak ini kan. Karena ini bukan saja hanya pembunuhan bayi yang brutal dan sadis, tapi pembunuhan ini dilakukan oleh seorang anak kecil. Dan yang lebih anehnya lagi, anak kecil ini ngaku sendiri, guys. Sendiri. Kalau ngebunuh mah misalnya nyolong aja gitu, nyuri. Langsung ngaku, pasti kan ke bawah misalnya, kamu nyuri enggak gitu kan. Atau mungkin udah diancam, ya saya cuma akhirnya saya nyuri gitu kan, ya gitu. Ini waktu ditanya, iya saya bunuh. Wah, kaget kan cuma kan. Jadi kan bingung kenapa ini langsung ngaku, apakah ini main-main, dan ternyata ini beneran. Karena tadi kan dia membuktikan dengan membawa para polisi ke makamnya si Kusbu. Mayatnya si Kusbu itu ya. Kalau ngebohong kan mungkin nggak tahu mayatnya di mana, tapi kan ini dia jelas kasih tahu mayatnya di situ dan emang udah mati juga bayinya. Jadi ternyata anak ini benar-benar sadis. Sampai akhirnya si polisi tuh percaya ke anak itu yang ngebunuh, jadi bukan karena imajinasi si anak ini, ternyata memang dia benar-benar ngebunuh dengan bukti-bukti yang komplit ya. Yang dia kasih lihat ada mayatnya dan segala macem. Nah, Vin, kita kasih tahu nih, anak ini namanya adalah Amarjit Sada. Amarjit Sada. Umurnya 8 tahun. Dia lahir tahun 1998 di Bihar, India. Bihar, India. Jadi ayahnya tuh memang ya keluarga dia tuh keluarga yang miskin. Iya. Dia keluarga yang kurang mampu lah. Ayahnya tuh bekerja sebagai pekerja kasar lah ya. Mungkin kuli atau buruh gitu ya. Memang nggak dijelasin kerjanya apa, cuman gaji dia kecil. Sangat kecil. Tapi masalahnya istrinya pengen punya anak terus. Nah itu. Jadi gajinya, mungkin nggak ada program KB di sana ya. Iya. Jadi gajinya nggak cukup untuk biayai kebutuhan anak-anaknya karena lama-lama makin banyak anaknya. Nah sampai si siapa tadi pembunuhnya namanya? Anak kecil? Amarjit Sada. Amarjit Sada ini tuh umur 6 tahun. Nah mereka tuh pindah, satu keluarga ini pindah ke desa Masari sekarang. Nah Masari inilah tempat kejadian pembunuhan. Siapa si Amarjit ini yang membunuh di desa ini ya. Betul. Nah mereka tuh pindah kenapa? Karena si ayahnya pindah kerjaan. Nah di sini gajinya lebih gede sedikit. Tapi dikit gitu. Mereka tetap hidupnya masih pas-pasan gitu kan. Masih pas-pasan, cuman lebih lega sedikit gitu. Ya mending dikit lah gitu kan, ya naik dikit. Cuma memang kerjanya sama, ya kerja kasar gitu. Nah jadi ibunya si Amarjit ini adalah ibu rumah tangga biasa ya. Iya. Yang nggak kerja, yang punya banyak anak. Banyak banget. Nah jadi si ibu ini tuh ya ibu rumah tangga, dia mengurus anak-anak yang kecil gitu kan. Dan kemungkinan dia punya bayi lagi saat kasus ini terjadi. Maksudnya pas dia pindah kota ya, lagi pindah kota. Pindah desa nih, pindah desa. Pindah desa, dia butuh biaya tambahan karena ibunya lagi hamil lagi. Nggak tahu anak kesekian mungkin. Nah jadi memang si keluarga ini tuh ya ibunya tuh lebih sibuk ngurus ke anak-anak yang kecil atau baby lah ya, yang masih kecil gitu kan. Kalau yang udah besar, seumur Amarjit biasanya dibiarin main di jalanan sama kelompok besar tadi, sama teman-teman yang lain, tetangga, sepupu. Jadi lebih mungkin kurang diperhatikan. Betul. Nah kita balik lagi nih Vin ke kasus cerita penangkapan Amarjit nih. Iya. Nah, jadi ada orang yang mencurigai nih, ya kan? Amarjit adalah pelakunya. Nah siapa? Orang ini tadi dibilang berasal dari keluarga Sada. Nah, jadi bagaimana keluarga Sada ini bisa ngasih tahu bahwa kira-kira kayaknya Amarjit yang ngelakuin? Nah, ini yang kita bingung, kenapa si keluarga Sada ini awalnya kan menutup-nutupi ya. Kenapa sampai akhirnya ada satu orang yang berani nyatain, oh kayaknya Amarjit, coba tanya anak itu. Itu tuh dari keluarga Sada sendiri ya? Dari keluarga Sada sendiri. Yang dia kayak ngebocorin lah gitu kan? Ngebocorin. Nah kenapa bisa gitu kan? Tahu dari mana si Amarjit pelakunya gitu. Jadi ternyata
Amajid memang sudah memiliki reputasi yang buruk di desa itu. Karena dia emang anaknya brutal, kasar, anak nakal gitu ya. nakal banget. Kalau misalnya dia nggak dapetin apa yang dia mau, dia bisa mukul anak lain, bisa nendang anak lain. Bahkan dia juga pernah mencuri. Jadi bener-bener terkenal emang dia mah nakal aja gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu troublemaker. Troublemaker. Pokoknya kalau ada masalah, bejaknya dia yang Pokoknya ada lakuin. si anak ini, ada si Amajid ini, orang pada takut lah gitu ya. Karena Takut. memang dia, ya itulah kasar, suka nendang, mukul segala macem gitu ya. Semua orang tahu tentang hal ini. Tapi ada satu keluarga Sada yang tahu rahasia kelam dari si Amajid. Nah, kita balik lagi bahas yang dua gadis nih yang pertama kita bahas ya. Benar. Yang ada umur 6 tahun sama bayi 8 8 bulan nih. Nah ini kan mereka tuh hilang nih. Nah ternyata Amajid Sada tuh ada hubungannya, guys. Ternyata hubungannya adalah gadis pertama yang mendadak hilang itu adalah sepupu dari Amajid. yang umur 6 tahun ya? Ya, umur 6 tahun. Itu tuh masih sepupunya si Amajid. Dan ternyata dia juga yang membunuh sepupunya sendiri. Si Amajid yang bunuh. Dan waktu itu Amajid masih umur 7 tahun. Wah gila guys. Lebih muda lagi. Berarti umur 8 tuh pembunuhan yang Berantai, terakhir iya. nih. Ternyata pembunuhan pertama itu waktu dia umur 7 tahun. Bayangin guys, umur 7 tahun udah ngebunuh sepupunya sendiri yang umur 6 tahun. Iya, dan Ya kan? cuma beda setahun gitu. Dan ternyata dia melakukannya dengan cara yang sama seperti dia membunuh Kusbu. Dia diajak sepupunya ke daerah yang terpencil, jauh dari orang-orang. Yang Lalu- sepi lah gitu ya. Yang sepi. Terus dia mulai mencekik sepupunya itu. Dicekik juga ya. Dicekik lama, sepupunya berusaha melawan, mukanya kan ketakutan. Ketakutan banget. Ketakutan. Sampai dan pucet gitu mukanya. pucet Ya, sampai- karena dia nggak bisa nafas kan. sampai mukanya tuh udah berubah warna. Mungkin jadi putih gitu ya. Pucet gitu kan. Pucet. Nah, tapi ternyata si Amajid ini tidak membunuhnya. Jadi nggak dicekik sampai mati ya, akhirnya dilepasin lagi nih. Dilepasin lagi. Nah, akhirnya Berarti dia menikmati. Dia tuh menikmati orang ketakutan nih. kalau sengsara, ketakutan dia seneng gitu. Dia seneng ya. Iya, Soalnya kan kalau memang dia memang benar-benar sadis, ya langsung aja dibunuh gitu kan. langsung dibunuh. Tapi ini kayak dia ada apa? Penyiksaan ya, ada Iya. penyiksaan ya di situ. Dia Ya. merasa itu teh sesuatu yang nikmat dilihat gitu. Aduh, ngeri banget. Dan setelah si perempuan ini udah mulai bisa nafas lagi, dia ngambil batu terus dipukulin kepalanya pakai batu Hajar tuh sampai mati sampai ya. mati, guys. Nah ini kejadiannya tuh tahun 2006. Iya. Nah jadi si Amajid ini tuh juga waktu membunuh si Kusbu, dia tuh berharap gitu kan, sampai ketakutan gitu, pucat gitu. Melawan gitu. Tapi kan ini kan si Kusbu ini baru umur 6 bulan, bayi gitu, masih bayi, jadi Dia kurang puas. makanya langsung dibunuh, dicekik, langsung dihajar lagi pakai batu kan. Benar. Karena dia mengharapkan bisa mendapatkan kepuasan seperti pertama kali dia membunuh. Makanya dia udah membunuh yang pertama, dia bunuh lagi bayi 8 bulan yang kedua, dan bunuh lagi yang ketiga. Bayi umur 6 bulan ya. Jadi dia pengen terus-terusan kayak ketagihan mungkin ya. Iya, ketagihan berarti itu kan. Nah sampai akhirnya tuh setelah membunuh si sepupunya nih yang pertama nih, yang umur 6 tahun. Nah mereka tuh langsung tahu nih, satu keluarga Sada tuh langsung tahu. Dia yang ngebunuh gitu. Dia yang ngebunuh. Kenapa coba bisa tahu? Karena dia ngaku sendiri. Si Amajid langsung ngaku loh. Amajid pulang-pulang ke rumahnya langsung bilang ke papa mamanya, saya baru ngebunuh anak. Dan dia juga 6 tahun. bilang cerita ke Ayah ayahnya. dari anak yang dibunuh sama dia. Gila kan? Wah, kebayang orang tua kalau ada orang ngomong kayak gitu pasti aduh Iya. sedih banget, mungkin langsung ditusuk juga gitu ya atau disiksa balik anaknya. Tapi ternyata orang tua dari si perempuan ini nggak melakukan hal itu. Ternyata keluarga besar Sada memutuskan untuk merahasiakan hal ini Iya benar. dan menganggap tidak ada yang terjadi karena untuk Ya mereka tuh banyak alasannya. Mereka tuh mikir takut masa depan si Amajid ini tuh jadi hancur. Karena ada rekor yang buruk gitu ya. Terus juga mereka mungkin takut juga sama baik keluarga Sada kan tadi kan di desa itu teh Sada terkenal banyak gitu kan, orang-orang yang marganya Sada takutnya nanti keluarga Sada mah gini ngajarin anak gak bener misalnya. Kok anak bisa ngebunuh gitu ya? Anak bisa ngebunuh, apa nggak diajarin orang tuanya, nggak dihukum apa. Jadi mereka ada banyak kekhawatiran, terus mungkin takut juga jadi ada gosip, misalnya orang-orang jadi nyengir ngomongin si Amajid gini-gini ya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpan ini sebagai suatu rahasia aja ya. Masa keluarga aja gitu ya, rahasia. Dan orang-orang di luar keluarga Sada tuh nggak ada yang tahu tentang hal ini. Tapi memang si Amajid sendiri juga dihukum sih sama orang tuanya kan? Dihukum. Karena kasus kejadian ini kan? Iya, dikasih tahu juga ngebunuh teh salah, nggak boleh ngebunuh orang. Tapi Amajid seakan-akan merasa dia nggak bersalah. Iya. Udah dikasih tahu juga dia nggak ngerasa
itu tuh sesuatu yang merugikan. Betul. Dia tahu itu cuma berdampak ke anak itu jadi meninggal, tapi dia nggak mikir oh orang tuanya tuh nanti bakal sedih, keluarga sadar nanti bakal khawatir, jadi pikirannya pendek, oh anak itu meninggal ya udah gitu selesai gitu. Dan memang untuk melapor atau tidak melapor ke polisi memang haknya si keluarga Sada kan, hak keluarga Sada, tapi itu juga keputusan dari ayahnya si perempuan ini. Oh iya, gak mau ngelapor atau ngelapor kan itu urusan dia, tapi masalahnya yang ketiga ini Khushbu itu bukan dari keluarga Sada guys. Nah itu. Jadi makanya kasus ini bisa dibawakan ke polisi. Karena kalau sama-sama keluarga ya keputusan bersama. Mungkin tadi ada petuanya misalnya paling tinggi, misalnya nenek moyangnya bilang udah ini selesaikan secara kekeluargaan. Mereka mungkin takut kalau ngelapor juga. Jadi keluarga Sada ini tercoreng lah gitu ya. Iya, takutnya nanti jadi namanya buruk. Nah tapi yang kita penasaran tuh tadi ada satu orang yang membocorkan ternyata si Amarjid yang membunuh. Mungkin ya, ini teori kita nih. Teori kita berdua nih. Mungkin dari keluarga si anak yang umur yang pertama kali dibunuh itu yang 6 tahun, mungkin aja dia sebenarnya tetap aja sebenarnya dia kesel gitu kan. Tapi karena ditahan oleh orang-orang banyak karena suara, dia jadi takut buat ngelapor. Nah kejadian ini yang ketiga memang bukan dari keluarga Sada. Nah dia mungkin memanfaatkan situasi ini supaya dia bisa menghukum si Amarjid dengan hukuman yang layak. Akhirnya dia bocorin nih. Yakin nih kayaknya si Amarjid nih. Atau nggak mungkin juga dia sebenarnya nggak ada hubungan, cuman dia merasa iba aja orang-orang banyak yang dibunuh karena anak ini, jadi kesel dalam hati mungkin mungkin juga dia kesel, nih orang udah tahu pembunuh kok nggak diadili. Benar, ada juga yang seperti itu ya. Kok nggak? Tapi menurut Kak Glenn sih lebih condong lebih apa ya, lebih masuk logikanya ke keluarga yang dibunuh itu sih. Iya kan, korban ya pasti mencari cara untuk bisa balas dendam. Gitu. Mungkin aja kan gitu kan misalnya. Kalau menurut Kak Vina apa? Sama sih saya juga. Mungkin pengen balas dendam, soalnya pasti orang sebenarnya nggak terima, dan kalau dibekem gitu kan maksudnya suaranya nggak ada. Masalahnya pembunuhnya tuh sadis loh. Sadis. Dicekik dulu gitu kan. Sampai pakai batu. Di baledok tuh apa? Dipukul. Baledok tuh dipukulin ya. Iya. Sunda banget. Iya, jadi ada banyak kemungkinan, tapi yang pasti untungnya ada yang ngebocorin ya. Iya. Kalau bayangin kalau misalnya nggak ada yang bocorin dari keluarga Sada, mungkin yang dibunuh lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Gak tahu sampai kapan si Amarjid ini bakal terus ngebunuhin anak-anak. Apakah sampai seluruh anak desa itu menghilang? Ngeri juga. Iya, betul. Tadi kan kita udah ngebahas yang pertama nih, korban pertama kan, anak gadis umur 6 tahun. Nah kita belum ceritain nih korban kedua nih. Siapa nih gitu kan? Nah gimana ceritanya Vin? Nah kan pertamanya udah diedukasi nih sama orang tuanya, ngebunuh tuh salah gini. Dihukum lah ya gitu ya. Dihukum juga. Nah tapi dikira orang tuanya udah paham membunuh tuh salah, nggak boleh ngelakuin lagi. Ternyata yang kedua dia ngelakuin lagi 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian dia melakukan pembunuhan lagi. Dan ternyata kali ini yang dibunuhnya adalah adiknya sendiri yang berumur 8 bulan. Gila nggak guys? Adik kandungnya sendiri yang dibunuh. Dan sekali lagi pas adiknya waktu itu, jadi ceritanya adiknya lagi tidur. Terus mamanya juga lagi nggak ngeliat. Dia bawa adiknya pergi ke tempat yang sepi lagi. Terus dia membunuh dengan cara yang sama seperti dia membunuh Khushbu. Jadi dipukulin pakai batu. Dan akhirnya pas hilang, orang tuanya langsung mikir, ini mah Amarjid, pasti Amarjid gitu. Terus akhirnya disamperin anaknya, ini bayinya kemana? Adik kamu kemana? Dia langsung ngaku lagi. Dan dia nggak bohong. Dia ngaku kalau dia habis ngebunuh gitu ya. Baru saya bunuh gitu adiknya. Ngeri banget guys. Ini kan bahaya nih. Kalau gede gini terus kan berapa korbannya sampai dia tua gitu. Jadi dia memang kayak berdarah dingin gitu ya, ngebunuhnya kan kayak nggak ada salahnya gitu memang. Padahal udah dihukum kan? Udah dihukum, dan lagi ternyata orang tuanya memutuskan untuk merahasiakan hal ini dari sekali publik. Lagi nih. Jadi anaknya udah tahu salah tapi nggak mau dihukum sesuai dengan perbuatan lapor polisi lah gitu ya, minimal dilapor polisi atau jadi ditutupin lagi gitu ya. Ditutupin lagi. Dan ini kalau menurut Kang Glenn sih, ya sebenarnya salah sih. Ya kan, walaupun ternyata kan udah dihukum dia masih ngebunuh lagi nih. Meskipun anak berarti sendiri ada gangguan nih sebenarnya kan. Iya, meskipun anak sendiri kan kita juga pasti pengen yang terbaik untuk anak itu. Kalau dia gini terus nanti dewasa mau jadi apa gitu. Betul, kan? Sampai akhirnya di kejadian yang Khushbu ini yang baru ketiga bisa ditahan ke polisi. Kenapa? Karena memang korbannya bukan dari keluarga Sada. Ya, dan ibunya emang pengen keadilan untuk anaknya. Ibunya sayang banget sama anaknya, pengen keadilan dan nggak bisa diatasnamakan, oh ini masalah keluarga. Karena ini udah beda keluarga. Gitu. Nah ini jadi ada pertanyaan yang menarik, Vin.
pertanyaannya adalah, kenapa kok dia bisa ngebunuh anak-anak kecil ini? Sedangkan kita tahu kan, kalau dia dari keluarga miskin, mungkin dia nggak punya TV, ya kan? Jadi setidaknya dia tuh tidak pernah melihat pembunuhan di TV gitu kan? Iya. Atau mungkin dia juga mungkin belum bisa baca, lihat berita-berita koran juga dia nggak tahu kalau pembunuhan seperti apa. Tapi kok pertanyaannya, kok dia bisa membunuh anak-anak kecil ini? Terus dia dapat ide dari mana nih? Ini kan menarik nih. Karena hal inilah, jadi para psikolog tuh tertarik sama kasusnya Amarjit. Dan setelah diteliti, ternyata dia tuh mendapat kepuasan ketika menyakiti orang lain. Jadi dia tuh emang dari dalam dirinya kayak seakan-akan dia bukan pernah dengar dari siapa orang pernah bunuh. Jadi dia nggak pernah ngikutin siapa gitu ya. Jadi otaknya tuh kayak yang nyuruh dia untuk bunuh adalah otaknya sendiri. Dari dalam dirinya sendiri. Dari sendiri. Wah, ini ngeri nih guys. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Berarti kalau kayak gitu, si Amarjit ini bisa dong ngebunuh anak-anak seluruh desa di situ nantinya. Wah, bahaya juga. Iya. Ada psikolog lainnya nih yang meneliti Amarjit juga. Dan dia bilang ternyata Amarjit tuh orangnya sadistik. Oh, sadistik. Jadi dia tuh senang menyakiti orang lain, menjahati orang lain. Udah ada gangguan nih, berarti kan gangguan mental nih ya kan? Tapi kalau yang levelnya masih rendah sadistiknya, paling mencuri supaya orang nggak jadi sedih, orang jadi marah. Paling kalau nggak cuma mukul. Tapi karena dia sadistiknya udah tingkat tinggi. Sampai dia tuh baru puas kalau ngebunuh, nggak cukup cuma ngencuri doang atau cuma mukul doang, sampai ngebunuh gitu. Wah, ngeri ya. Ini tuh ada loh guys, ternyata ada loh kisah nyatanya kan? Iya. Jadi dia tuh mengidap suatu penyakit dong kalau gitu ya? Iya, dia tuh ternyata terkena didiagnosis mengidap conduct disorder. Jadi apa maksudnya? Conduct disorder? Conduct disorder, kelainan gitu. Artinya apa tuh? Ternyata dia tuh suka melanggar hak orang lain. Jadi kalau misalnya dia menyakiti orang lain, merusak barang orang lain, atau mencuri, tujuannya tuh untuk menyakiti atau merugiin orang lain. Jadi seneng kalau orang lain tuh menderita, rugi karena dia. Oh, ini ada nama penyakitnya berarti ya? Conduct disorder, dan biasanya ini tuh anak-anak kecil yang kena gitu. Aduh, ngeri guys. Karena umur Amarjit masih muda, masih 8 tahun, akhirnya dia tidak ditahan di penjara. Karena menurut hukum di India begitu. Mungkin di sini juga sama sih, di seluruh dunia mungkin sama sih. Kalau anak di bawah umur, dia nggak ditahan di penjara, tapi ditahannya di children's home namanya kalau di sana. Jadi mungkin semacam panti asuhan, tapi khusus anak-anak yang bermasalah. Nah, dia ditahan di children's home sampai umur 18 tahun. Lalu setelah itu dia dibebaskan ke dunia nyata gitu. Waduh, ngeri ya, 18 tahun dia dididik bener nggak nih? Nggak tahu apakah cuma dikasih makan doang atau misalnya dididik oh kita salah. Iya, ngerinya gini loh, menurut kalian gini, 18 tahun nih, dia berarti dia udah dewasa nih. Kalau si penyakitnya itu nggak disembuhin, dia bisa jadi pembunuh berdarah dingin, pembunuh berantai berdarah dingin. Dan ternyata dia setelah keluar dari children's home ini, dia ganti nama jadi Samarjit dan hidup dengan identitas baru. Aduh, ngeri ya kalau dia belum. Jadi kita nggak tahu sekarang di India mungkin ada orang anak ini tapi namanya udah bukan Amarjit lagi, Samarjit ganti gitu. Jadi kita nggak tahu apakah sekarang dia masih jadi pembunuh berantai lanjut ke cuma 3 tadi atau dia sudah bertobat, udah nggak bunuh-bunuh lagi. Ya, gitu. kita sih berharap itu ya, penyakitnya tuh sembuh lah ya gitu. Sembuh jadi umur 18 tahun dia udah sembuh. Iya. Cuma dengar-dengar katanya ada teori konspirasi nih. Ada konspirasi. Ada teori konspirasi nih, seru nih. Gimana nih teorinya? Ada yang bilang juga ternyata sebenarnya bukan Amarjit yang ngebunuh 2 bayi sebelumnya. Kalau yang terakhir kan buktinya terlalu kuat ya dia yang itu. Tapi karena kan dia tadi awalnya dia kayak nggak merasa. Maksudnya bukan Amarjit yang ngebunuh? Iya. Berarti ada orang lain yang ngebunuh nih? Ada orang lain yang ngebunuh. Karena logikanya kalau Amarjit yang ngebunuh, kan tadi kan dibilang dia tidak merasa bersalah. Lalu kenapa si korbannya sama dia dikubur, disembunyikan? Oh iya juga guys. Kalau disembunyikan berarti dia merasa bersalah dong. Masuk akal nih. Ini masuk akal banget. Iya. Masuk akal. Tapi yang aneh setelah dia menyembunyikan, dia ngaku ke orang-orang kan bahwa dia yang ngebunuh. Jadi ada teori konspirasi. Mungkin sebenarnya bukan dia yang ngebunuh. Tapi dari keluarga Sada itu sendiri ada kasus. Dan mereka mengkambing hitamkan si Sada, si Amarjit supaya ngaku ke orang-orang, ini saya yang ngebunuh, biar orang dewasanya nggak kena. Ngerti. Jadi mungkin maksudnya gini, teori konspirasi gini ya. Jadi sebenarnya keluarga Sada nih, tapi orang dewasa nih. Iya. Dia mungkin punya penyakit kelainan juga ya. Mungkin. Ngebunuh. Karena dia ngebunuh, waduh dia tahu nih kalau dia tuh bakal salah nih. Dia nge-brainwash si Amarjit. Iya. Kalau kamu yang bunuh. Kan kalau anak kecil masih gampangnya, misalnya dibilang apa masih nurut gitu. Bener juga ya. Soalnya logikanya bener juga tadi yang Vina bilang. Kalau dia tidak merasa bersalah, kenapa dikubur? Iya. Ya udah, biarin aja mayatnya kan.
biarin aja di tengah lapangan atau di pinggir jalan. Terus kan gitu. dia bilang istilahnya kalau dia tuh ngerasa tidak bersalah. Jadi ngebunuh tuh menurut dia nggak salah. Tapi kan akhirnya dia pembunuhan pertama tuh dia dihukum kan sama orang tuanya kan. Nah setelah 6 bulan kemudian dia membunuh lagi. Berarti dia udah tahu dong harusnya kalau dia tuh bersalah kan. Kenapa dia masih bilang nggak bersalah juga? Apakah dia merasa tidak bersalah karena dia tidak melakukannya? Karena dia tidak melakukannya gitu kan. Iya. Waduh, ini teori konspirasinya bener juga. Nah guys, menurut Family Seeker nih, kira-kira tanggapan kalian apa nih? Apakah teori konspirasi ini juga benar? Jadi ada seorang dewasa, memang keluarga Sada ini yang membunuh, tapi mengkambing hitamkan si Amarjit? Atau memang si Amarjit ini punya ya penyakit tadi, memang dia yang membunuh? Nah, tolong komen di bawah ya. Kalau memang suka dengan cerita kita, tolong di like, Subscribe, di share juga, dan di komen ya. Sampai berjumpa lagi di cerita berikutnya.